Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang tersisa dari kenabian selain al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa al-mubasyirat itu? Beliau bersabda, mimpi yang baik. And they see the sword in my hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak nih yang nggak tahu apa itu al-mubasyirat. Jadi kadang wajar saja kalau kita menyebarkan mimpinya Muhammad Qasim. Mereka banyak merespon yang tidak baik sebab mereka belum tahu. Ini dia arti al-mubasyirat. Simak video saya sampai habis. Banyak orang heran, kenapa sih kok mimpi dijadikan petunjuk? Kenapa sih kok mimpi disebar-sebarkan? Nah, ini dia hadis tentang al-mubasyirat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang tersisa dari kenabian selain al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa al-mubasyirat itu? Beliau bersabda, mimpi yang baik. Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan kepada kita bahwa mimpi baik adalah al-mubasyirat, dan itu merupakan peninggalan kenabian yang masih tersisa setelah wahyu terputus. Tidak ada lagi yang tersisa untuk mengetahui apa yang akan terjadi kecuali mimpi yang baik ini. Sekarang kita sudah tahu kan apa itu al-mubasyirat. Oke, kita lanjutkan. Kenapa sih mimpinya disebarkan? Nah, dari kata al-mubasyirat yang sudah kita ketahui ini, ternyata mimpi Muhammad Qasim lah yang dimaksud al-mubasyirat itu. Karena isi pesannya yang baik juga banyak pesan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Seperti garis besar ini, mimpinya berisi menjauhi kesyirikan, tauhid, perang dunia ketiga, Ghazwahin, yaitu perang melawan India, bangkitnya Islam, kedamaian dunia, Islam seperti zaman Rasulullah SAW, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj dan kiamat. Adapun dari pesan-pesan secara garis besar ini, masih ada pesan penting lainnya yang secara khusus diperuntukkan untuk umat Islam. Insya Allah akan kita bahas di sesi lain. Sekarang, kita umat akhir zaman ini dan al-mubasyirat ini memiliki keterkaitan, di mana sudah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bahwa yang tersisa dari kenabian hanyalah al-mubasyirat, dan tentu apa yang dari kenabian itu tentulah tidak bohong. Di hadis lain, bagaimana mimpi ini dikatakan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman, hampir mimpi mukmin tidak berdusta, dan mereka yang paling benar adalah yang paling benar kata-katanya, dan mimpi itu ada tiga. Mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah, mimpi yang dibisikkan oleh jiwa seseorang, dan mimpi dari kesedihan yang dibuat setan. Dan bila salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang tidak ia suka, jangan memberitahukannya kepada siapapun. Hendaklah ia bangun lalu sholat. Kelanjutannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW suatu saat menyingkap tirai dan kepalanya dililit diperban dengan kain karena sakit yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu beliau SAW bersabda, ya Allah, telah kusampaikan 3 kali. Sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi yang dilihat atau diperlihatkan kepada seorang hamba. Hadis riwayat Nasai 1108. Nah, itu dia beberapa hadis soal mimpi. Sekarang kita sudah mengetahui keterkaitan mimpi ini. Kenapa di hadis dikatakan sisa bagian kenabian dan masuk kategori 1/46 bagian kenabian, yang mana dari kenabian tentu tidak bohong. Dari yang sisa inilah menjadi sebab kabar itu datangnya dari mimpi. Karena kenabian sudah tidak ada, maka dari itu kita dibimbing Allah lewat mimpinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim sebagai petunjuk umat akhir zaman. Semoga sampai sini dapat dipahami dengan baik. Adapun persoalan berjumpa dengan Nabi, ini dia hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku. Hadis riwayat Muslim 4206. Jadi sekarang lebih jelas kan, sebab mimpi Muhammad Qasim diyakini benar, yang ia jumpai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mimpinya baik sebagai peringatan dan lainnya. Serta dapat diketahui maksud hadis soal mimpi ini ternyata adalah mimpinya Muhammad Qasim. Lalu, kenapa sih mimpinya disebarkan? Ini alasan Muhammad Qasim sebarkan mimpinya. Pada bulan April 2014, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk pertama kalinya, Qasim, sebarkan mimpimu ke seluruh dunia. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu.
Jadi semua sudah jelas ya, kalau Muhammad Qasim itu sebarkan mimpinya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah sesi ini. Terima kasih yang sudah menontonnya sampai habis. Tolong bagikan pesan ini kepada orang-orang. Setiap kita yang membagikannya dan ada satu orang tertarik karena dari salah satu yang kita bagikan, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sama dari pahala kebaikan tersebut. Sampai ketemu di sesi lainnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.